Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, sehat badan juga pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang masih kita rasakan hingga sekarang ini. Salawat salam senantiasa terucap dari lisan kita sebagai ungkapan yang paling indah, Allahumma sholli ala Muhammad, yang insya Allah syafaatnya kita harapkan di yaumil mahsyar kelak, amin, insya Allah. Pada pagi hari yang berbahagia ini, saya ingin menyapa sahabat sekalian terkait dengan akhlak. Akhlak itu satu keadaan, satu sifat yang tidak bisa lepas dari manusia. Dan akhlak itu ada dua, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Namun sebelum itu, apakah kita tahu apa itu akhlak? Yang kita sering sebut-sebut, akhlaknya baik, akhlaknya buruk, atau manusia nggak ada akhlak, dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita simak, lihat, dan dengarkan tayangan video singkat ini, agar kita mengetahui apa itu akhlak yang sebenarnya. Akhlak adalah satu keadaan atau keadaan jiwa yang mantap, yang tertanam dalam hati setiap manusia, yang bila ingin mengerjakan sesuatu tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Itu menurut Al-Ghazali. Sementara menurut Ibnu Taimiyah, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong manusia melakukan setiap perbuatan tanpa pertimbangan pikiran. Dari dua definisi itu ada perbedaan sedikit. Al-Ghazali terdapat kata mantap di dalamnya, sementara yang diungkapkan Ibnu Taimiyah tidak ada kata mantap, walaupun maksud dan tujuan sebenarnya adalah sama. Tapi pada definisi yang pertama tadi terlihat penekanan di situ. Penekanan secara khusus kata mantap itu. Artinya akhlak itu memang tertanam dengan kokoh di dalam hati manusia. Sehingga setiap dia melakukan satu perbuatan, dia hanya melakukannya saja, tanpa mikir-mikir dulu. Dan tentunya yang dilakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, bukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Mungkin bisa kita kasih contohnya seperti ini. Jika kita duduk di satu majelis, atau di pengajian, atau di perayaan-perayaan hari besar, atau di sholat Jumat, sholat Id, dan lain sebagainya, yang dalam acara itu ada kotak infak yang memang disediakan untuk mengutip infak dari para jemaah yang hadir di situ. Nah, bagi orang yang akhlaknya baik, orang itu akan mengisi saja infaknya berapapun jumlah yang dia keluarkan, baik sedikit, sedang, atau banyak, atau besar. Ketika mengeluarkan infak itu dia tidak mikir-mikir dulu, kasih segini aja lah, tidak, dia kasih saja. Walau infaknya hanya 5.000, 2.000, dan 10.000, dia hanya infak saja. Tapi bagi akhlak yang mungkin belum pada titik yang sebenarnya itu, begitu kotak infak jalan dari sudut kanan depan sana, kita yang melihat di sini sudah mikir, infak 5.000 lah. Begitu jalan kotak infak tadi, kayaknya 10.000 aja lah.
toh kegiatannya juga sekali-sekali. Begitu jalan mikir lagi, kasih 2.000 aja lah, yang penting ikhlas. Begitu sampai kota infak itu ke dekat kita, malah kita kasih hanya 2.000 atau kita tidak mengasih sama sekali. Nah, itu artinya ketika kita mau berinfak, kita berpikir dulu, kita pertimbangkan dulu dengan pikiran kita, berapa yang mau kita kasih. Sementara menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tadi, akhlak itu keadaan jiwa yang mendorong seseorang melakukan satu perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Tidak hanya infak sih, tapi pada kegiatan-kegiatan atau pekerjaan dan perbuatan lain yang sifatnya mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu yang baik, berinfak, bersedekah, nolong orang, dan lain sebagainya. Terkait nolong orang juga seperti itu. Kita sudah melihat orang itu butuh pertolongan, tapi kita mikir dulu, tolong nggak ya? Tolong nggak ya? Tolong aja lah. Itu tentunya kurang baik bagi diri kita. Mestinya kalau kita tahu orang itu butuh pertolongan dan kita bisa menolongnya, kita mampu menolongnya, kita tolong sajalah. Tolong dengan mengharap ridha Allah. Mungkin kegiatan atau pekerjaan atau perbuatan yang kita lakukan yang tanpa memerlukan pertimbangan itu, namun perbuatan itu baik, bermanfaat, itulah akhlak yang baik menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Sedangkan dengan pertimbangan pikiran, mikiri dulu baru kita kerjakan, itu belum termasuk akhlak yang baik. Sahabat semua, tentunya kita bisa berpikir. Kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Untuk itu, mari kita bangun kepribadian kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi terkait akhlak itu lebih kurang seperti itu. Untuk contoh yang lain kita cari masing-masing, bisa kita lakukan dalam perbuatan kita sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.